Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar pemrograman searching algoritma. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri Siska Nursandi, NIM 2311113024 dari Prodi S1 Teknologi Pangan. Apa itu searching algoritma sendiri? Searching algoritma merupakan Searching algoritma merupakan prosedur yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam suatu struktur data seperti array atau daftar. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah elemen tersebut ada dalam struktur data dan jika ada, ditemukan juga lokasinya. Next. Nah, di dalam searching algoritma itu ada beberapa jenis yang saya sebutkan di dalam materi ini. Itu ada dua. Yang pertama sequential search sama binary search. Nah, sequential search ini sendiri merupakan item dari list yang memiliki posisi relatif yang sering disebut sebagai indeks. Nah, karena nilai indeks ini urut dimulai dari 0, sehingga penggunanya dapat melihatnya secara berurutan. Selanjutnya ini merupakan kelebihan serta kekurangan dari sequential search. Yang pertama, untuk kelebihannya itu sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Yang kedua itu tidak memerlukan struktur data yang terurut. Serta kekurangannya itu waktu pencarian bisa sangat lama, terutama untuk struktur data yang besar karena memerlukan setiap elemen itu harus diperiksa satu-satu. Nah, untuk kompleksitas waktunya itu adalah O dalam kurung N, di mana N merupakan jumlah elemen dalam struktur data. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jenis yang kedua itu binary search. Binary search merupakan searching yang digunakan untuk mencari item pada list yang telah terurut sebelumnya. Algoritma ini dimulai dengan memeriksa item yang lokasinya di tengah list ya. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari binary search. Kelebihannya itu jauh lebih cepat dari sequential search yang di depan tadi untuk struktur data yang lebih besar. Kompleksitas waktunya O dalam kurung log N, di mana N merupakan jumlah elemen dalam struktur data. Kemudian untuk kekurangannya hanya bisa digunakan pada struktur data yang terurut. Jika tidak terurut maka program tidak bisa dijalankan, serta memerlukan lebih banyak usaha dalam mengelola dan memelihara data dalam keadaan terurut. Next. Nah, ini merupakan perbandingan dari sequential search sama binary search. Untuk aspek kompleksitas waktu, sequential search menggunakan O dalam kurung N, sedangkan binary search menggunakan O dalam kurung log N. Nah, struktur data dari sequential search itu tidak perlu terurut. Kalau dalam binary search itu harus terurut. Implementasi dalam sequential search sangat mudah digunakan, diaplikasikan dalam pemrograman, serta untuk binary search sedikit lebih kompleks. Untuk efisiensi dari program sequential search sendiri kurang efisien untuk struktur data yang besar, sedangkan binary search itu sangat efisien. Nah, sudah. Sebelumnya cukup sekian materi yang saya jelaskan ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my presentation. See you. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini merupakan kelanjutan dari video kemarin. Video ini saya akan membuat program dari penggabungan antara sequential search dengan jump search. Nah, jump search sendiri itu merupakan lompatan beberapa langkah dari tiap kali dia mempercepat pencarian dalam area yang sudah terurut. Nah, mari kita coba bagaimana cara pembuatannya. Oke. Nah, sebelum memulainya kita menuliskan script berupa definisi dari sequential search semacamnya seperti ini. Sequential search jam, terus ada array sama target. Nah, berikutnya itu kita menghitung panjang array dan langkah lompatan dengan menuliskan n sama dengan n array, kemudian step integer bintang 2 kali 0,5. Nah, ini salah, langsung sama dengan loh. Nah, n itu merupakan panjang array, sedangkan step itu ukuran lompatan yang dihitung sebagai akar kuadrat dari panjang array. Kemudian langkah kedua kita melakukan lompatan dalam array dengan menuliskan seperti ini. Nah, pref sama dengan 0 while pref kurang dari n array, ada tanda ini, kita pilih pref seperti ini, kurang dari target. Kurang dari target. Nah, pref ini merupakan indeks saat ini, serta buat while ini loop melompat melalui array dengan langkah step hingga menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan target, atau hingga mencapai akhir array. Seperti itu. Langkah ketiga kita pastikan lokasi yang ditemukan dengan menuliskan if pref sama dengannya 2 kali n or array, menulis pref lagi dengan tanda kurung lebih besar dari target ya. Kemudian kita menuliskan return sequential search jam ini, terus di dalam itu ada array lagi target, kita menuliskan elemen array target dan pref n kurang 1. Nah, itu jika pref mencapai akhir array atau elemen pada pref lebih besar dari target, maka dilakukan pencarian berurutan di dalam sub array terakhir. Nah, jika pref capai akhir dari jumlah array atau elemen pada pref lebih besar dari target, maka dilakukan pencarian berurutan di sub array terakhir yang dilompati. Nah, itu kita menuliskan langkah keempat berupa jika elemen ditemukan di tepat
indeks ref seperti ini penulisannya. Kita menuliskan fungsi return untuk mengembalikannya kembali ke dalam indeks. Nah, tadi kita enter dulu, menjorok return ref. Oh, salah-salahnya harusnya menjoroknya. Nah, harus sejajar sama if ya. Terus kemudian kita menuliskan definisi kembali. Def sequential search jam kok jam simple target low and height ya, height maksudnya, low and height. Terus kita menuliskan var i definisi simple ini buat melakukan pencarian berurutan dalam subarray yang dicari. Nah, yang langkah pertama kita menuliskan for in range, ini ada low and height plus 1 oke. Nah, untuk for in range itu loopnya buat memeriksa tiap elemen dari indeks low hingga high gitu. Kemudian kita menuliskan if array kurungnya bukan ini. Terus kita menuliskan return i. Itu dalam return jika elemen ditemukan maka akan dikembalikan ke indeks kembali. Untuk berikutnya kita menuliskan return min 1. Gunanya jika elemen tidak ditemukan maka dalam rentang tersebut maka akan dikembalikan ke min 1. Ini merupakan langkah kedua jika elemen tidak ditemukan. Kemudian kita menuliskan fungsinya. Nah, ini merupakan script utama. Array, kita tuliskan arraynya. Kemudian target, kita menuliskan yang akan dicari itu 40 ya. Nah, selanjutnya indeks sama dengan search jam array target. Salah, nggak usah pakai spasi. Gimana sih nulisnya? Target. Nah, sama dengan nggak pakai, salah ini. Terus kemudian di bawahnya ada if lagi indeks sama dengan bukan. Nah, ini min 1 2 print. Nah, jika target
ditemukan dalam indeks. Target found at index. Nah, tuh indeks. Nah, dengan kemudian ada else, titik dua, print jika target tidak ditemukan dalam indeks akan seperti apa. Mari kita lihat. Ada problem. Jadi outputnya itu 40 berada di indeks ketiga. Dari 10 ini 0, 21, 30 itu berada di indeks 2, dan 40 berada di indeks ketiga. Seperti itu. Dari video ini, semoga penjelasan saya terkait materi maupun pembuatan program dari searching algoritma dapat dipahami dengan baik oleh semuanya yang menonton video ini. Semoga video yang saya buat itu bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Thank you for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.